Kamu pikir kerja di perusahaan besar itu aman? Coba pikir sekali lagi deh. Total itu sudah ada ribuan orang di PHK di beberapa bulan terakhir ini. Ada industri media, hotel, dan katanya ada Tokopedia. Jika kamu seorang karyawan apapun jabatannya, maka kamu perlu tahu gimana caranya siapin diri dari PHK mulai dari sekarang. So, tonton sampai habis. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Saya sangat sedih nih, belakangan ini banyak berita mengenai PHK. Sejujurnya, bisnis menjadi tidak semudah dahulu ya. Contoh nih, di perusahaan media, sekarang klien-klien mereka tuh sudah mulai beralih dari iklan televisi menjadi iklan di media sosial dan juga media digital. Meskipun porsi TV dan video dan cetak tuh masih ada dan besar, tapi bisnis-bisnis tersebut perlu efisiensi. Bisnis perhotelan juga mengalami dampak karena imbas efisiensi anggaran dari pemerintah. Saya jadi penasaran sih sebenarnya, berapa persen sih penghasilan hotel dari segmen pemerintah? Anyway, kalau teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Saya melihat masih ada banyak perusahaan yang terpaksa harus melakukan efisiensi. Pilihannya buat mereka, efisiensi untuk bertahan hidup atau tutup. Nah, pertanyaannya adalah, satu, bagaimana seorang karyawan itu mempersiapkan dirinya dari risiko kena PHK? Dan yang kedua, apa saja sih hak yang harusnya diperoleh oleh karyawan jika terkena PHK? Dan yang ketiga, selain dari gaji, dari mana sih sumber penghasilan seorang karyawan? Oh ya, sebelum pembahasannya, boleh dong kasih like-nya dulu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Beberapa waktu lalu, saya itu membaca buku di perjalanan menuju ke sebuah tempat acara. Buku tersebut berjudul Richer, Wiser, and Happier, karya dari William Green. Saya diingatkan lagi prinsip stoik, yaitu you cannot control what happened to you. You can control your attitude towards it. Artinya apa? Kita itu nggak bisa menentukan apakah akan terkena PHK atau enggak, itu nggak bisa. Tapi, kamu itu bisa mengantisipasinya. Nah, salah satunya dengan memperkuat fondasi keuangan kamu. Masih ingat nggak dengan piramida perencana keuangan finansialku? Nah, merencanakan keuangan itu ibarat membangun sebuah rumah. Mulai dari fondasi yang kuat, yaitu keamanan keuangan. Keamanan keuangan itu artinya keuangan kamu dalam jangka waktu 1 tahun ke depan itu semuanya terpenuhi. Jadi, amit-amit terjadi PHK, keuanganmu tuh masih kokoh. Contohnya apa sih keamanan keuangan tuh? 1. Penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, memiliki lebih dari 1 sumber penghasilan. Ketiga, memiliki dana darurat untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendadak. Besarnya kurang lebih 6-12 kali pengeluaran. Dan keempat, cicilan maksimal itu usahakan 35% penghasilan. Ya, jangan lebih dari itu. Dan usahakan aset selalu lebih besar daripada utang-utang kamu. Kelima, memiliki proteksi atau asuransi. Ya, asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan asuransi jiwa. So, 5 fondasi keuangan adalah langkah-langkah penyelamatan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mau itu karyawan, pemilik bisnis, freelancer, pekerja profesional, dan lain sebagainya. Harus kuat fondasinya. Saya jadi teringat pengalaman naik pesawat. Puji Tuhan, dengan pekerjaan saya sebagai public speaker juga, saya berkesempatan tuh traveling dan sering naik pesawat gitu. Dan setiap kali saya naik pesawat, selalu diberi prosedur keamanan atau safety procedures. Para penumpang dikasih tahu mana pintu darurat, peralatan apa yang harus digunakan, dan bagaimana jika tekanan udara di dalam pesawat itu berkurang. Saya sarankan setiap HR di perusahaan itu perlu memberikan safety procedures untuk masalah keuangan kepada karyawannya. Apa saja sih yang harus disiapkan secara keuangan untuk menjaga kondisi-kondisi darurat, termasuk PHK? Masalahnya, kita itu tidak tahu kapan datangnya kondisi darurat. Oleh sebab itu, kita perlu mengamankan kondisi keuangan kita sebelum terjadi kondisi darurat. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja sih hak dari seorang karyawan jika terkena PHK? Yuk kita bahas. Karyawan tentunya akan mendapat haknya dong sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau juga perjanjian kerja bersama. Termasuk apa yang akan didapat dan berapa besarnya.
Umumnya nih ya, ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Pertama, uang pesangon dulu nih. Besarnya uang pesangon itu disesuaikan dengan lama kerja. Contoh, kalau kurang dari setahun, ya dapatnya 1 bulan upah. Kalau kurang lebih masa kerja 1-2 tahun, dapatnya 2 bulan upah. Kalau 2-3 tahun, dapatnya 3 bulan upah. Dan perhitungan ini berlanjut sampai kelipatan hingga masa kerja 8 tahun, atau mungkin juga lebih. Maksimal uang pesangon itu 9 bulan upah. Berikutnya adalah uang penghargaan masa kerja atau UPMK. UPMK ini merupakan kompensasi yang diberikan sebagai apresiasi atas masa kerja karyawan di perusahaan. Besaran UPMK juga diatur nih dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan disesuaikan dengan lama masa kerja. Dan yang ketiga adalah uang penggantian hak atau UPH. Contohnya apa aja? 1. Misal, sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Dan yang ketiga, lain-lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau juga perjanjian kerja bersama. PR-nya nih, bagaimana jika sebuah perusahaan itu tutup karena merugi dan tidak memiliki uang untuk mengganti hak karyawannya. Nah, kalau kayak gini, gimana solusinya ya? Kalau kamu seorang HR, boleh dong share pendapatmu di kolom komentar, supaya kita juga sama-sama belajar ya. Pertanyaan terakhir, Vin, lalu dari mana aja sih sumber pemasukan seorang karyawan jika terkena PHK? Nah, yuk kita bahas. Saya selalu mengatakan ya, jangan pernah mengandalkan satu sumber penghasilan. Kenapa? Karena risikonya terlalu tinggi. Saya pernah kasih contoh mengenai seorang karyawan Indomaret yang bisa punya 3 sumber penghasilan, yaitu contoh nih ya, kerja di Indomaret punya penghasilan bulanan atau bonus atau mungkin juga dapat THR. Kemudian uangnya dipakai nih diinvestasiin. Ya simpelnya beliinlah sahamnya Indomaret, kode sahamnya DNET. Nah, ketika penghasilannya semakin naik, semakin besar, investasinya tumbuh, modalnya terkumpul, orang itu bisa beli franchise gorengan, atau juga bisa jadi mitra UMKM Indomaret, atau malah kalau uangnya gede banget, bisa buka franchise Indomaret. Nah, kalau kamu cermati, itu ada 3 jenis penghasilan, yaitu 1 penghasilan aktif atau active income. Artinya apa? Ya, kita kerja menukarkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan untuk dapat uang. Istilah kata, nggak kerja, nggak dapat uang. Nah, yang kedua itu ada penghasilan investasi atau investment income. Artinya, kamu menukarkan uang yang lebih kecil untuk menjadi uang yang lebih besar. Kemudian, ada juga penghasilan pasif atau passive income. Artinya apa? Asetnya kamu yang bekerja menghasilkan pemasukan. Nah, penghasilan aktif sendiri terdiri dari hasil kerja atau earn income, hasil dagang atau profit income, proyekan atau residual income. Kalau penghasilan investasi terdiri dari kenaikan modal atau capital gain, bagi hasil usaha atau dividend income, dan juga bunga atau interest income. Terakhir, ada penghasilan pasif yang terdiri dari hasil sewa atau rental income, hasil royalty atau royalty income, dan juga waralaba atau franchise income. Selain itu, saranku kamu juga perlu tahu nih, kenapa sih kok kadang-kadang sudah berhemat, tapi nggak menyelesaikan masalah keuangan? Masalah ada aja terus. Dan yang kedua, nah ini, jangan cuma mengandalkan satu sumber penghasilan, tapi buka 9 pintu rezekimu. Dan gimana sih cara memperbesar penghasilan aktif, penghasilan investasi, dan juga penghasilan pasif? Ada juga nih, mindset apa nih yang tepat ketika kita ingin buka pintu rezeki kita gitu. Dan saat menghadapi masalah-masalah keuangan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah, gimana cara implementasi 9 sumber penghasilan itu untuk kamu. Nah, kamu dapat pelajari detailnya di online course yang berjudul Income Breakthrough, 9 pintu rezeki, strategi punya banyak penghasilan. Sudah banyak orang yang mempraktekkan dan saya yakin kamu juga bisa punya lebih dari 1 sumber penghasilan. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.